warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Serdang Bedagai. Perkenalkan, nama saya Gio Wayuni dari SMK Negeri 1 Serampa dan nama saya Andika Persita Serjani dari SD Setia Budi Abadi Perbongan. Dan saya Edi Saputra Siregar dari SMK Negeri 1 Serampa. salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, Menggerakkan. baiklah, hari ini kami akan melakukan coaching supervisi akademik. Saya sebagai supervisor, saya sebagai coach. dan saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Wah, syukur kalau udah sehat, enak kita, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Baik, Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya beri penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Bagaimana Ibu menanyakan pertanyaan berbobot? Coachee bagaimana merespon pertanyaan yang Ibu lontarkan? Oh iya, Bu, jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu, saya akan memberi pertanyaan. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Pak Edi, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi coaching yang akan saya ingin kembangkan, yang pertama adalah hadir secara utuh, lalu kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Berarti 3 kompetensi ya yang Ibu nanti kembangkan. Dari ketiga kompetensi tadi, secara spesifik, yang mana yang nanti diobservasi? Saya inginnya Pak Edi itu lebih mengamati saya dalam kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara utuh. Oke, Bu, berarti ada 2 ya, Bu ya. Dari 2 itu harapan Ibu setelah coaching ini berakhir, apa harapannya? Saya berharap saya mampu ya Pak ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu lebih terbuka, dan kemudian dari hal keterbukaan itu dengan mendengarkan secara utuh dia juga mampu berkomunikasi dengan baik sehingga menimbulkan rasa empati, Pak. Oke, terima kasih Bu Gio. Untuk pra supervisi kita padakan sampai sini dulu. Nanti setelah coaching saya akan bertanya kembali lagi Bu Gio ya. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum Pak Andika. Waalaikumsalam, Bu Gio. Oh ya Pak, saya mendengar nih bahwa ada masalah dengan murid-murid yang sering terlambat ke sekolah. Nah, katanya Pak Andika ingin berdiskusi dengan saya mengenai hal tersebut. Ya, Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Baik Pak, kita ada waktu 15-20 menit untuk berdiskusi mengenai masalah yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih, Bu Gio. Ibu sebagai rekan guru mau bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi hari ini. Baik Pak Andika, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Pak Andika? Saya meminta tolong Ibu sebagai rekan sejawat. Saya harap ingin membantu saya mengatasi masalah dan memunculkan solusi yang terbaik di sekolah kami. Oke Pak Andika, apa yang Bapak rasakan dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini? Yang saya rasakan ada kesulitan, Ibu. Apa yang membuat Pak Andika merasa kesulitan? Kan gini, Bu, kesulitannya yaitu ada beberapa murid yang terlibat masalah, yang seringkali terlambat, kemudian sering melanggar disiplin serta kelayakan kelas. Padahal kami sudah ada perjanjian kelas 6 kan, Bu. Kemudian kurangnya konsentrasi dan kesulitan belajar pada anak tersebut. Oh, itu yang membuat Pak Andika mengalami kesulitannya. Kalau boleh saya tahu, Pak, bisakah Pak Andika memberikan gambaran lebih lanjut tentang situasinya? Kan gini, Bu, ada sekelompok murid atau sebagian murid yang hampir setiap hari terlambat ke sekolah. Ini kan mengganggu pembelajaran, Bu, dan membuat mereka kehilangan bagian penting dari pembelajaran itu.
Oke, Pak Andika. Pak Andika sudah mencoba berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, secara pribadi sudah, kemudian dari ada stakeholder juga, ada beberapa mereka memberikan teguran, kemudian memberikan peringatan tentang pentingnya kehadiran tepat waktu, kemudian tampaknya mereka belum ada yang hasil maksimal, Bu. Kemudian bahkan saya sudah menerapkan pendekatan segitiga institusi pada murid-murid tersebut yang bersangkutan. Oke, Pak. Dari beberapa tindakan yang sudah Pak Andika lakukan, apa yang Pak Andika temukan dari hal tersebut? Dari beberapa bagian, Bu, siswa itu ada sebagian yang sudah terbuka dan berbicara mengenai alasan terlambat. Sebagian lagi masih ada yang kurang terbuka sehingga saya kesulitan untuk memberikan tindakan selanjutnya. Oke, baik Pak Andika. Apakah Pak Andika memiliki gagasan tentang apa yang menjadi penyebab perilaku anak murid-murid itu terlambat? Beberapa dari mereka memiliki memang tantangan pribadi ya, Bu ya, di rumah, ataupun mungkin ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi waktu mereka datang ke sekolah. Ya, kita kan belum tahu mengenai jauh dekatnya, kemudian seperti transportasinya itu macet atau tidaknya di jalan. Jadi bagaimana dengan solusi dari hal tersebut, Pak? Solusi yang akan saya terapkan yaitu memberikan insentif mereka yang hadir pada waktu, kemudian menetapkan konsekuensi yang jelas bagi yang terlambat dan bisa menjadi solusi. Baik Pak Andika, solusi yang tadi yang Bapak katakan itu sangat luar biasa. Nah, bagaimana nih rencana Pak Andika untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang sudah Bapak rencanakan tadi? Ibu, saya sudah mencoba berkoordinasi sesama sejawat. Saya akan mencatat kehadiran siswa setiap harinya, kemudian memantau pola kehadiran dan melihat apakah ada perubahan ini setelah menerapkan konsekuensi atau insentif itu. Oh, baik. Nah, apa langkah konkret nih serta dengan siapa yang terlibat membantu Pak Andika dalam hal ini? Ibu, tak lepas juga itu atas peran orang tua, Ibu. Di situ saya akan menjalankan pertemuan kepada orang tua, kemudian mencoba menerapkan insentif atau konsekuensi untuk melihat apakah itu membawa perubahan atau tidak. Baik, terima kasih atas komitmen dalam menyelesaikan masalah ini Pak Andika. Tetap terbuka terhadap berbagai ide dan tetap melakukan evaluasi secara teratur untuk mengetahui efektivitas langkah-langkah yang sudah Bapak ambil tadi. Baik Bu, terima kasih atas diskusi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan solusi dari masalah ini yang sedang saya hadapikan, Bu. Kemudian kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Andika. Bukan coaching. Nah, di pasca observasi kali ini saya akan bertanya kepada Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan dan dapatkan saat melakukan coaching terkait indikator yang hendak Ibu capai? Baik, terima kasih Pak Edi. Yang sudah saya capai ya, yaitu saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, sehingga coach saya tadi lebih terbuka Pak dianya, dan saya juga sudah menimbulkan rasa empati juga kepada coach sehingga coach itu lebih nyaman berbicara dengan saya. Iya, tadi saya juga melihat seperti itu Bu Gio. Dari coach yang berlangsung, saya sudah melihat Ibu selaku coach udah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian sepertinya Ibu sudah hadir penuh di situ. Jadi saya mengamati perjalanan coachingnya itu sudah berjalan dengan baik. Luar biasa ya Bu Gio ya. Terima kasih Pak. Oh ya Bu Gio, saya ada satu pertanyaan lagi Bu Gio. Dari berjalannya coach tadi, kedepannya kompetensi apa lagi yang Ibu akan kembangkan? Baik Pak Edi, kalau untuk kedepannya sih saya pengennya itu mencoba ya untuk mengembangkan kompetensi hadir seutuhnya.
Kenapa menurut saya tuh untuk hadir seutuhnya itu Pak agak sulit ya, apalagi ketika saya ada latar belakangnya lagi ada masalah nih kan gitu. Jadi ketika terjadi praktik coaching tadi, mungkin situ salah satu yang membuat saya tidak dapat hadir secara seutuhnya. Maka dari itu saya pengen nih agar lebih hadir seutuhnya untuk coaching saya Pak. Ya, luar biasa Ibu ya. Ibu berharap kedepannya yang berkembang itu adalah bagaimana menghadirkan seutuhnya agar kira-kira si coach dapat menerima Ibu secara nyaman. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan ini tercapai ya Bu ya, dan Iya. dapat diaplikasikan. Baik Pak. Terima kasih Bu Gio atas kerjasamanya untuk supervisi kali ini. Saya berharap di supervisi yang akan datang berjalan lebih baik lagi seperti harapan Ibu tadi. Iya baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu.